warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani selaku moderator dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi latar belakang teks laporan dan menulis teks laporan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu dosen Prof. Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum yang telah memberikan kesempatan terhadap kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Ramadhani, selanjutnya rekan saya Rahmaiza Putri, selanjutnya rekan saya Raisya Maila'ah Hutasuhud, dan selanjutnya rekan saya Rizka Afnani. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rahmaiza Putri. Kepada Rahmaiza Putri dipersilakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu dosen Prof. Dr. Hasnah Faizah AR SPD MHUM yang telah memberikan kesempatan terhadap kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Ramadhani, selanjutnya rekan saya Rahmaiza Putri, selanjutnya rekan saya Raisya Maila'ah Hutasuhud, dan selanjutnya rekan saya Rizka Afnani. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rahmaiza Putri. Kepada Rahmaiza Putri dipersilakan. Materi pertama yaitu membangun konteks teks proposal. Ketika sebelumnya sudah membuat proposal penelitian atau kegiatan, langkah selanjutnya adalah membuat laporan yang akan diberikan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan pembuat laporan. Laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian, dari awal sampai akhir. Menurut Budi Harso 2007, laporan hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian depan isi laporan, yang kedua ada bagian inti laporan, dan yang ketiga ada bagian akhir laporan. Yang pertama ada bagian depan isi laporan. Bagian ini memuat penjelasan secara general, seperti judul bagian depan penelitian yang berisi informasi tentang jenis laporan. Lalu ada judul bagian dalam yang memuat informasi tujuan penulisan laporan. Lalu ada halaman pengesahan yang berfungsi sebagai bukti laporan telah disetujui oleh pembimbing untuk dipresentasikan dan disebarluaskan. Lalu ada bagian abstrak yang merupakan rangkuman singkat keseluruhan isi. Lalu ada kata pengantar yang umumnya berisi ucapan terima kasih dari penulis laporan kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian laporan penelitian. Lalu ada daftar isi, tabel dan gambar, serta daftar lampiran. Yang kedua, bagian inti laporan. Bagian inti laporan memiliki 5 bab pembahasan. Pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Bagian ini berisi alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam suatu penelitian. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Bagian rumusan masalah ini menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Isi dari tujuan penelitian berfungsi untuk memfokuskan kesimpulan yang ingin dicapai pada akhir penelitian. Selanjutnya ada hipotesis kerja. Bagian ini memuat rancangan berpikir yang fungsinya pemandu secara teoritis dalam menjawab rumusan masalah. Batasan dan jangkauan penelitian. Bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang akan diteliti. Manfaat penelitian. Secara umum, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis. Definisi operasional. Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Kerangka teoritis. Peneliti harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Bab 2, kajian pustaka. Ketika akan mengangkat suatu persoalan, peneliti pasti juga berpandu pada teori-teori dari para ahli yang ada. Teks kajian pustaka setidaknya memuat penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti, penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, persoalan yang dihadapi berkaitan dengan variabel yang diteliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Review dari berbagai hasil studi sejenis yang dilakukan orang lain di tempat lain. Bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Bagian ini harus jelas dan mengaitkannya dengan bagian lain dalam penelitian.
Metodologi penelitian berisi rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen, teknik pengumpulan, dan analisis data. Bab 4, Temuan Penelitian dan Pembahasan. Hal yang disajikan dalam bagian ini ialah bagaimana temuan didapatkan dan apa saja yang diidentifikasi dari temuan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dapat memberikan penegasan mengenai hasil penelitian, memberikan dukungan kebenaran temuan penelitian sebelumnya, menunjukkan ketidakbenaran menyangkut temuan penelitian sebelumnya, menemukan teori baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, bab 5. Pada bab ini berisi simpulan dan saran. Pada bagian ini merupakan bagian akhir atau penutup dari laporan. Bagian simpulan menyuguhkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Simpulan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karena keduanya saling berkaitan. Bagian saran ialah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan. Pembuatan saran berlandaskan pada batasan, jangkauan, dan manfaat penelitian. F. Daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan sudah tentu bukan murni dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penelitian ilmiah tetap harus memasukkan pendapat para ahli sebagai penguat atau pembanding. 3. Bagian akhir laporan. Pada bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi A. Instrumen yang digunakan, B. Hasil analisis instrumen, misalnya bukti hitungan tingkat kesulitan butir, analisis validitas, dan analisis reliabilitas. C. Data mentah hasil pengolahan data, D. Tabel hitungan data mentah, E. Hitungan statistik atau matematis hasil penelitian, F. Data pendukung, G. Surat keterangan pendukung, dan H. Data-data lain yang berkaitan dan digunakan dalam penyusunan laporan. Selanjutnya rangkuman. Teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teks laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan isi, inti, dan akhir laporan. Tiap bagian tersebut memiliki sub-bagiannya lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami semua mengucapkan terima kasih.